yang sudah terpilih untuk masuk di room 4 dalam tema ketenagakerjaan, kemiskinan, kesejahteraan rumah tangga yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya memperkenalkan Profesor Dr. Devanto Sastapratomo yang pada pagi hari ini akan membersamai kita sebagai discussion pada room ini. Selamat pagi, Prof. Beliau adalah profesor yang muda ya, cukup muda dari Universitas Brawijaya dan aktivis IC gitu, dan sebagai reviewer andalannya JI juga. Nah, teman-teman, nanti ada beberapa aturan yang mungkin karena kita waktunya terbatas ya dari panitia jam 10 nanti Pak ada presiden yang sudah hadir sehingga kita dibatasi waktu harus selesai tidak selesai di eh, jam 10 pagi seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi dulu masing-masing eh, 10 menit kira-kira. Pagi hari ini kita mulai dari Pak Kadir, kemudian Kristia Ayu, Dian Amalia, dan Cut Ayu Ariuliska. Ya, kira-kira seperti itu. Dan setelahnya nanti kita akan mendapatkan review dan diskusi dari Prof. Devanto. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan kita bisa membantu untuk share screen dulu, tapi mungkin akan lebih baik coba share screen dulu, baru nanti kalau misalnya kesulitan kita, karena lebih fleksibel ya, kalau misalnya ini apa di di share sendiri atau bagaimana Mas adminnya di eh, Zoom 5 ini? Zoom 4 apa 5 ya? Mungkin bisa Ibu langsung share screen aja. Oh, saya yang share screen ya. Ya, Baik. Kalau demikian kita awali presentasi kita pada pagi hari ini dari urutan yang pertama ya. Sebentar, saya cek dulu untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? izin Ibu, sudah terlihat Ibu. Baik, saya persilahkan untuk Pak Kadir, Thomas Kadir ya, untuk mempresentasikan di kesempatan pertama berjudul Do the Sticky Floor and Glass Ceiling Phenomena Persist in the Indonesian Labor Force After the Pandemic. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Ibu Santi, Bapak Devanto, dan juga Bapak Ibu peserta konferensi pada hari ini. Perkenalkan saya Kadir dari BPS Statistik Indonesia. Paper ini adalah hasil kolaborasi dengan co-author saya yang juga hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Weni Lydia Sukma. Izin kami menyampaikan makalah kami dalam bahasa Indonesia walaupun ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi makalah kami, mohon maaf Ibu, mungkin slide 2 dulu.
Jadi Oke. judulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Santi. Eh, Mungkin kami awali dari introduction atau background kenapa kami melakukan riset terkait hal ini. Eh, Kami fokus pada eh, gap upah menurut gender dan ini merupakan persoalan global sebetulnya. Jadi secara global terus persisten seperti itu dan juga merupakan kasus Indonesia. Di gambar ini diilustrasikan perhitungan resmi dari BPS mengenai gap upah yang terjadi di Indonesia. Kita lihat bahwa sejak 2018 sampai 2023 cenderung persisten pada angka sekitar 20%. Itu artinya ini merupakan isu yang penting untuk diadres dalam konteks Indonesia terkait pemberdayaan gender dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingin mengadres isu gender wage gap, tentu saja pemahaman mengenai apa yang menjadi faktor kontribusi yang berkontribusi yang bisa menjelaskan gap tersebut menjadi sangat penting. Nah, terkait hal ini, analisis biasanya diarahkan pada dekomposisi dari gap tersebut, baik itu pada rata-rata maupun sepanjang distribusi data untuk lebih memahami faktor yang memberikan kontribusi. Izin lanjut, Ibu. Nah, terkait kajian mengenai gender wage gap atau gap upah menurut gender dan juga dekomposisinya dalam konteks Indonesia, hasil literatur review kami menemukan beberapa gap yang kami coba address melalui penelitian kami. Yang pertama, pada prinsipnya penelitian dengan skala nasional yang menggunakan mikrodata untuk penarikan kesimpulan Indonesia secara komprehensif itu masih terbatas, khususnya pada saat pandemi. Di antara studi-studi yang terbatas tersebut, dekomposisi juga hanya terbatas pada rata-rata, padahal sangat perlu dilakukan dekomposisi sepanjang distribusi data untuk memperoleh pengayaan informasi mengenai gambaran gap-nya. Dan juga studi yang ada tidak melakukan pendalaman menurut employment status, dalam hal ini full employment dan underemployment, yang menurut kami ini penting pada dalam konteks pandemi. Kemudian kalau kita berbicara pasca pandemi, yang terjadi yang kami ini berdasarkan literatur review yang kami lakukan, sebaik yang kami lakukan itu studi-studi yang terdokumentasi dengan baik dalam konteks Indonesia dengan kajian yang menggunakan data mikro dengan level nasional itu belum tersedia. Makanya tujuan dari riset kami adalah untuk menutup gap ini. Jadi kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan dari gap upah menurut gender di Indonesia sepanjang periode sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan setelah pandemi, agar ada komparasi seperti itu menurut employment status. Kemudian kami juga ingin menjawab pertanyaan apa kira-kira yang menjadi penyumbang utama dalam menjelaskan perkembangan dari gap tersebut, baik itu pada rata-rata maupun sepanjang distribusi data menurut employment status. Kemudian kami juga ingin menjawab pertanyaan apakah fenomena glass ceiling dan sticky floor yang merupakan indikasi diskriminasi terhadap perempuan dalam hal upah ini tetap terjadi, khususnya setelah pandemi. Seperti apa gambarannya? Itu yang ingin kami jawab. Kemudian bagaimana menjawab tujuan tersebut? Kami menggunakan data Sakernas. Data mikro Sakernas. Sakernas adalah survei yang memang didedikasikan khusus untuk data ketenagakerjaan di Indonesia. Kami menggunakan data dari tahun 2018 sampai 2023. Unit analisis kami adalah individu yang dikategorikan sebagai employees. Ini hanya mencakup buruh dan pegawai. Jadi ada sekitar 1,2 juta individu yang dianalisis. Ini agak berbeda dengan grafik yang di awal tadi, yang itu angka resmi dari BPS itu hanya kami mencakup selain buruh dan pegawai juga mencakup pekerja bebas di pertanian dan non pertanian. Ini berbeda dengan grafik yang di depan, yang data resmi yang disampaikan tadi oleh BPS yang hanya fokus kepada buruh dan pegawai. Sehingga hasil estimasi GIP upah kami nantinya akan berbeda dengan grafik yang di awal tadi. Kemudian total sampel 1,2 juta ini terdiri dari sekitar 300.000 pada periode pra-pandemi, kami sebutnya pra-pandemi, kemudian periode pandemi, dan periode post-pandemi, seperti itu. Untuk empirical method, kami menggunakan regresi,
OLS dan juga regresi RIF ya untuk melakukan dekomposisi dan estimasi upah di sepanjang distribusi data. Mungkin izin Ibu dilanjut, lanjut lagi. Ini adalah variabel penelitian yang kami lakukan. Secara sederhana, model kami adalah model ekonometrik. Y-nya adalah log dari upah, seperti itu. Sementara variabel X-nya adalah variabel-variabel yang variabel utama adalah variabel gender. Dari sini bisa diestimasi seberapa besar gap yang terjadi. Kemudian ada variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol yang mencerminkan karakteristik dari tenaga kerjanya, dan juga ada beberapa dummy seperti dummy industri, dummy provinsi untuk memperkuat keandalan dari model yang kami estimasi. Jadi model kami estimasi bukan hanya model pada rata-rata dengan OLS, tapi juga kami mengestimasi model di sepanjang distribusi data dengan menggunakan regresi kuantil, yang itu memungkinkan kami mengestimasi gap di sepanjang distribusi data, tidak hanya di rata-rata, tapi juga di sepanjang distribusi data, begitu pula di komposisi. Ini hasil estimasi kami. Jadi hasil estimasi kami terkait gap upah kurang lebih sama dengan gambaran yang disampaikan BPS tadi. Memang levelnya masih cukup tinggi di sekitar 30% terlepas dari periode pandemi, sebelum pandemi dan saat pandemi. Dan kami melihat bahwa ada pola yang menarik ya, seperti yang ditampilkan di data BPS tadi. Pada masa pandemi cenderung sedikit menurun, kemudian setelah pandemi semakin meningkat, bahkan lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Ini sepertinya karena pemulihan pasca pandemi itu secara sektoral tidak seragam. Sepertinya sektor-sektor di mana perempuan di situ terkonsentrasi, pulihnya tidak lebih cepat dibandingkan sektor-sektor di mana laki-laki ya, berkonsentrasi sebagai pekerja seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Ibu. Ya, kemudian bagaimana kalau gap yang terjadi yang sekitar 30-an% itu, artinya secara rata-rata pekerja perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah sekitar 30% dibanding laki-laki. Kalau kita di komposisi untuk melihat apa yang mau berkontribusi terhadap gap tersebut, ternyata hasil dekomposisi dengan Blinder Oaxaca ini di rata-rata, memang sebagian besar gap itu tidak terjelaskan oleh observable karakteristik. Ini merupakan indikasi kuat bahwa memang diskriminasi berbasis gender itu terjadi di labor force Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat observable karakteristik yang cukup dominan menjelaskan perbedaan upah, gap upah itu adalah industrial dummy variables. Ini menunjukkan ada indikasi eksistensi dari occupational segregation, di mana perempuan sepertinya cenderung terkonsentrasi pada lower paying industry seperti itu, dan laki-laki sebaliknya. Kemudian hasil dekomposisi juga menunjukkan bahwa eh, karakteristik teramati yang berkontribusi terhadap gap upah itu adalah pengalaman kerja, tenure, kemudian jam kerja. Artinya perempuan memang tertinggal dibanding laki-laki secara rata-rata dalam hal ini. Jadi salah satu kunci untuk mengurangi gap adalah dengan meningkatkan perempuan dalam hal variabel-variabel tersebut. Kami juga mendapati bahwa pendidikan perempuan pendidikan merupakan jalan bagi perempuan untuk mempersempit gap gitu ya. Di sini tandanya negatif, artinya kalau tanpa pendidikan yang baik, gap akan semakin besar. Jadi pemerintah perempuan memanfaatkan keunggulan tersebut seperti itu. Lanjut, mohon maaf Ibu, lanjut. Nah, bagaimana kalau dekomposisi kami lakukan di sepanjang distribusi data? Gambarannya seperti ini, sama saja. Jadi di sepanjang distribusi data tetap yang dominan adalah unexplained contributing factors. Artinya diskriminasi itu terjadi di sepanjang distribusi upah seperti itu. Dan kalau kita lihat eh, gap itu paling besar terjadi di di bagian bawah distribusi data. Artinya ini kami coba simpulkan bahwa sebetulnya gap upah di Indonesia itu merupakan fenomena pekerja-pekerja yang di upah rendah, dan di situ memang perempuan terkonsentrasi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini sepertinya fenomena sticky floor dan glass ceiling itu terkonfirmasi tetap persisten sebelum, saat pandemi, dan setelah pandemi. Jadi di bagian bawah ada fenomena sticky floor, di mana kita lihat pekerja perempuan agak susah untuk
melompat lebih jauh untuk mendapatkan level upah yang lebih tinggi, walaupun mereka memiliki kualifikasi yang setara dengan laki-laki. Sementara di ujung distribusi data sangat jelas terjadi glass ceiling, ya, diskriminasi terhadap perempuan, walaupun mereka memiliki kualifikasi yang setara dengan laki-laki, mereka masih terhambat untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti itu. Lanjut. Eh, Ya, kemudian kalau kami lihat menurut employment status, intinya gap itu sebagian besar atau paling besar terjadi di underemployment. Jadi gap di Indonesia adalah fenomena pekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal seperti itu. Jadi semakin kurang jam kerjanya, semakin besar gap upah yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita dekomposisi secara rata-rata gambarannya sama, jadi diskriminasi itu nampaknya kuat indikasinya terjadi, dan fenomena sticky floor dan juga glass ceiling itu memang terjadi juga kalau kita lihat menurut status employment. Kemudian lanjut. Eh, jadi kalau kita simpulkan seperti itu, jadi memang gap upah itu menurun pada saat pandemi, kemudian naik lagi setelah pandemi, dan sebagian besar dari gap tersebut tidak terjelaskan, disumbang oleh unobservable karakteristik yang merupakan indikasi kuat dari diskriminasi. Kemudian kami juga mengkonfirmasi persistensi dari fenomena sticky floor dan glass ceiling. Adapun policy recommendation, tentu saja kapabilitas dari perempuan harus terus ditingkatkan dari segi pengalaman, dari segi keahlian, dan lain sebagainya. Kemudian perlu ada regulasi yang membantu perempuan agar mereka bisa eh, tidak dirugikan oleh diskriminasi negatif di pasar kerja. Jadi kurang lebih seperti itu dari riset kami. Jadi kesetaraan dalam pekerjaan masih perlu dipromot dalam konteks Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Kami kembalikan ke Ibu Santi. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Pak Kadir. Eh, kita lanjutkan dulu untuk ke presenter berikutnya. Nanti review dari Prof. Devanto ada di akhir, tapi apabila teman-teman yang hadir dalam room ini ada kesempatan juga untuk berdiskusi, tetapi tidak diberikan waktu khusus seperti itu. Jadi misalnya nanti ada yang ingin disampaikan, terus kemudian masukan, diskusi, dan lain sebagainya, bisa dituliskan di room chat sehingga nanti kami bisa juga untuk merekapnya dan menjadi masukan bagi presenter dan penulis paper ini. Yang berikutnya adalah sebentar ya, ini saya buka dulu PPT-nya. Baik, apakah sudah terlihat kesempatan kedua dengan Ibu atau Mbak Dian Amali dan Muhammad Salahuddin Al-Ayubi dari Universitas Brawijaya tentang the role of working mother in children's health during the COVID-19 pandemics in Indonesia. Dipersilahkan. Ibu, mohon izin Ibu Santi, karena tadi dikiranya kami nomor 3, apa boleh kami izin untuk share screen sendiri? Oke, dipersilahkan. Ini aku stop Ya, screen ya. ya, terima kasih Ibu. Ya, mohon izin untuk share screen.
Waktu 10 menit diharapkan menyesuaikan. Nanti kalau misalnya kurang 2-3 menit ku tulis di chat ya. Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang telah menghormati Ibu Santi dan mungkin saya akan menyampaikan Nggak kedengeran suaranya. hasil penelitian kita yang menjadi working atas Nggak kedengeran. Suaranya ini udah mulai belum ya? Suaranya belum masuk. Soalnya dari sini. Oke, hari ini saya akan menyampaikan penelitian kita yang berjudul tentang The Role of Working Mothers in Children's Health during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Ya, baik. Untuk bagian yang pertama, oke, kita ingin menyampaikan salah satu alasan fundamental terkait dengan penelitian ini, yaitu kenapa sih kita perlu meneliti tentang kesehatan anak, gitu. Jadi salah satu alasan penting adalah bahwa kesehatan anak ini menjadi salah satu aspek penting di dalam keberlanjutan ekonomi keluarga. Salah satu argumennya adalah anak-anak yang kemudian punya kesehatan yang rendah, mereka akan punya kesempatan yang lebih rendah untuk mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ketika dewasa nanti. Karena mereka kualitas di sekolahnya tidak bagus, kemudian hingga mereka tidak bisa mendapatkan outcome yang bagus, sehingga nanti ketika dewasa mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Akses ke pekerjaan yang lebih baik menjadi lebih susah karena mereka tidak mempunyai akumulasi modal manusia yang lebih bagus. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa kita termotivasi untuk meneliti tentang kesehatan anak. Nah, alasan yang kedua adalah kita melihat terkait dengan perkembangan isu terkait dengan kesehatan anak. Nah, di sini kita melihat bahwa yang pertama, ada tren bahwa jumlah anak yang kemudian mengalami masalah-masalah kesehatan itu meningkat. Ini dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2020 mungkin wajar karena memang ada pandemi, tapi tahun-tahun sebelumnya ini juga ada peningkatan yang signifikan. Dari hasil ini kita melihat bahwa memang ada indikasi bahwa kesehatan anak di Indonesia menjadi salah satu isu yang kemudian penting untuk kita bahas. Terlebih di masa pandemi, ini Indonesia melaporkan ada banyak kasus kematian yang kemudian terjadi pada anak. Bahkan dari 37.000 kasus yang terkonfirmasi dari populasi anak, 170 di antaranya meninggal dunia. Yang mungkin yang pada gambar sebelah kanan dijelaskan karena ada penyakit-penyakit bawaan seperti kekurangan nutrisi, kemudian tuberkulosis dan lain-lain. Nah, secara umum slide ini menjelaskan bahwa ada masalah yang kemudian terjadi di dalam kesehatan anak di Indonesia. Oleh karena itu memang kita perlu untuk menganalisis lebih jauh karena anak ini menjadi aset penting bagi pembangunan ekonomi bangsa ya di masa yang akan datang. Nah, salah satu faktor yang kita soroti dari kesehatan anak adalah faktor ibu di sini. Kenapa ibu? Karena terlebih ibu ini menjadi salah satu komponen yang juga punya kontribusi di dalam kembang lanjut anak, termasuk kesehatan anak. Dan yang kita soroti di sini adalah khususnya di masa pandemi, ya, ini ada partisipasi ibu kemudian untuk bekerja di situ, untuk partisipasi di dalam angkatan kerja. Populasi ibu meningkat. Peningkatan partisipasi ibu di dalam pasar kerja ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ini nanti akan memperburuk kesehatan anak atau sebaliknya? Karena dengan partisipasi ibu bekerja ya untuk membantu keluarganya, karena di masa pandemi banyak keluarga yang terdampak sehingga mereka membutuhkan tambahan pendapatan untuk bisa bertahan dan seterusnya. Di sisi lain, dilemanya adalah ketika ibu bekerja, maka waktu yang dihabiskan untuk mengasuh anak atau lainnya akan berkurang, sehingga ada potensi bahwa kesehatan anak juga akan menurun. Meskipun dengan ibu bekerja dapat membantu ekonomi dan investasi kesehatan
bisa jadi lebih besar, sehingga anak jadi lebih sehat. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kita teliti lebih jauh, bagaimana sebetulnya peran ibu terhadap kesehatan anak. Oleh karena itu, di sini kita punya dua tujuan. Yang tujuan pertama adalah bagaimana untuk menganalisis dampak dari status ibu bekerja terhadap kesehatan anak selama pandemi di Indonesia. Dan nantinya kita juga akan mengeksplor bagaimana dampak ini berbeda berdasarkan dengan status ekonomi keluarga. Jadi bagaimana dampaknya di dalam keluarga miskin, di dalam keluarga yang statusnya kelas menengah, di dalam keluarga kaya, di dalam keluarga yang tidak miskin tapi keluarga rentan miskin, yang pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan. Untuk data dan metode, di sini kita menggunakan data Susenas tahun 2020 karena kita fokusnya adalah ketika pandemi ya, yang mana tadi saya jelaskan pandemi ini partisipasi ibu bekerjanya melonjak dan kita ingin melihat di periode tersebut. Dan kita menggunakan logit ya, karena nanti variable dependennya adalah anak yang memiliki gangguan kesehatan selama 1 bulan terakhir. Dan gangguan kesehatan itu mengganggu aktivitasnya. Jadi ini variabel dependennya adalah dummy, yang satu adalah memiliki gangguan kesehatan, dan 0 dia tidak memiliki gangguan kesehatan. Untuk variabel independennya di sini adalah status ibu bekerja, yang mana nanti kita akan pecah menjadi beberapa kategori. Apakah ibu itu bekerja, kemudian bekerjanya di sektor formal atau informal, kemudian jam kerjanya seperti apa, begitupun juga dengan sektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, terima kasih untuk Pak Ayub atas penjelasannya. Saya izin melanjutkan terkait hasil penelitian. Ya, dari hasil regresi logistik dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang ibu yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ayub sebelumnya, bahwa variabel ini adalah terkait bernilai 1 jika anak memiliki gangguan kesehatan dan bernilai 0 jika anak tidak memiliki gangguan kesehatan atau berarti anak tersebut sehat. Sehingga karena hasilnya bernilai negatif dan signifikan, sehingga maka hasil ini menunjukkan bahwa ketika ibunya bekerja, maka meningkatkan kesehatan anak. Gitu. Selanjutnya, kami juga menganalisis beberapa karakteristik dari ibu yang bekerja, diantaranya salah satunya adalah di sektor pekerjaan ibu, apakah ibu bekerja formal atau informal. Dan hasilnya menarik, menunjukkan bahwa memang ibu yang bekerja di sektor formal cenderung akan meningkatkan kesehatan anak dibandingkan dengan ibu yang hanya bekerja di sektor informal. Sedangkan untuk jumlah jam kerja ibu, hasilnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu terkait sektor, beberapa sektor kami masukkan di sini. Yang pertama terdapat di sektor pertanian, hasilnya juga menarik bahwa memang ibu yang bekerja di sektor pertanian, hasilnya akan cenderung meningkatkan kesehatan anak mereka dibandingkan dengan sektor lainnya. Lalu untuk sektor industri, hasilnya berpengaruh tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Selanjutnya kami juga menganalisis beberapa karakteristik lain, seperti yang pertama adalah karakteristik ibu, yang ini ada usia ibu dan usia ibu dikuadratkan, dan hasilnya memang tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dimungkinkan mungkin karena terdapat berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kesehatan yang memang mungkin lebih relevan dalam menentukan kesehatan anak dibandingkan usia ibu. Baik. Lalu beberapa karakteristik rumah tangga seperti tinggal di Jawa, tinggal di kota, dan memang hasilnya anak-anak yang tinggal di Jawa memiliki kesehatan yang lebih rendah dibandingkan di pulau-pulau lainnya. Lalu juga terdapat karakteristik anak seperti gender, dan memang gender laki-laki itu lebih sehat dibandingkan dengan gender perempuan.
Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami juga mengkategorikan rumah tangga berdasarkan kelas ekonomi, ada miskin, rentan, dan kelas menengah. Dan hasilnya menunjukkan secara umum memang ibu bekerja berpengaruh positif kepada kesehatan anak. Namun lebih lanjut, untuk rumah tangga yang miskin, hanya ibu yang bekerja di sektor formal yang akan meningkatkan kesehatan anak. Gitu. Dan sama seperti sebelumnya, beberapa karakteristik juga kami analisis berdasarkan kelas ekonomi, dan memang kesehatan ibu menjadi faktor yang krusial ya, bahwa di ketiga kelas ekonomi ini kesehatan ibu berpengaruh positif terhadap kesehatan anak. Nah, maka kesimpulan dari penelitian kami menekankan bahwa ibu yang bekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor formal, dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil kesehatan anak mereka. Namun memang tidak ada bukti yang menghubungkan jam kerja ibu dengan peningkatan kesehatan anak. Dan juga lebih jauh, penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antara ibu yang bekerja dan kesehatan anak memang bervariasi tergantung pada status kemiskinan rumah tangga. Di rumah tangga yang berpenghasilan rendah atau miskin, ibu tidak hanya harus bekerja, namun juga mereka harus bekerja dalam sektor formal. Dan mereka harus menghindari jam kerja yang berlebih untuk melindungi kesehatan anak-anak mereka. Dan untuk implikasinya, temuan-temuan ini menekankan pada pentingnya kebijakan khususnya di pasar tenaga kerja formal untuk ibu, agar memastikan bahwa kesempatan kerja yang kondusif bagi kesejahteraan ibu dan anak. Dan oleh karena itu, maka adanya intervensi pemerintah terkait dalam ketenaga kerjaan perempuan, terutama yang mendukung dalam cara menjaga kesehatan anak-anak mereka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Din dan Mas Ayub ya. Dua presenter pertama kita cukup menarik. Yang pertama, dua-duanya tentang gender ya, tenaga kerja perempuan. Saya nggak sabar sebetulnya untuk mendengarkan juga ulasan dari Prof. Dewanto, tapi kita lanjut dulu dengan pemakalah berikutnya. Ini berkaitan dengan side hustle. Nah, ini menarik lagi nih. Dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kalau bahasa Jawanya pekerjaan sambilan seperti itu ya. Apakah Mbak Kristia Ayu Natalia akan berkenan share PPT-nya, karena file yang muncul di saya adalah file PDF. Oh baik Ibu, mohon izin saya langsung share screen. Tapi mungkin supaya lancar, menghindari ada trouble-nya, mohon izin saya share screen dalam PDF juga nggih, Bu? Oke. Ya. Sebentar, mohon izin share screen. Baik, apakah sudah muncul di layar, Bu? Permisi. Sudah muncul. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin pada Ibu Dr. Santi Oktavilia dan juga Prof. Dewanto Sasta Pratomo. Perkenankan, di sini ada saya, Kristia Ayu Natalia dari BPS Kota Malang, dan rekan saya, FX Gugus Febri Putranto dari BPS Kota Batu. Kami akan mempresentasikan riset kami dengan judul Side Hustle dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Nah, yang pertama terkait dengan pendahuluan, bahwa seperti tadi juga sudah diulas oleh Pak Kadir, bahwa perempuan ini merupakan kelompok rentan, bisa dilihat juga dari adanya gender wage gap, atau mungkin juga diskriminasi gender, hingga keterbatasan juga dalam akses ke posisi manajerial dalam pekerjaan. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kerentanan perempuan dalam pasar tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga masih sejalan dengan SDGs, di poin ke-8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, bahwa ini menggarisbawahi
upaya untuk mengurangi kesenjangan gender di pasar tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan ini menjadi penting dalam mewujudkan perekonomian yang terus bertumbuh dan inklusif. Kemudian poin ketiga di sini yang kami ulas adalah gender wage gap atau kesenjangan dalam pasar tenaga kerja. Seperti tadi sudah disampaikan juga bagaimana upah yang diterima perempuan dan laki-laki masih ada kesenjangannya. Dan ini merupakan cerminan atau refleksi dari masih adanya diskriminasi gender pada pasar tenaga kerja. Bahkan kesenjangan tersebut akan tetap terjadi tanpa mempertimbangkan umur maupun tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ini dari beberapa rujukan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi permasalahan kesenjangan upah yang dialami perempuan ini akhirnya bisa mendorong keputusan perempuan untuk mencari tambahan pekerjaan di luar pekerjaan utama yang dilakukannya, atau ini yang dikenal dengan fenomena side hustling atau side hustle, atau tadi disampaikan pekerjaan sambilan. Nah, jadi side hustle atau pekerjaan tambahan ini dianggap sebagai strategi efektif untuk menambah pendapatan, terutama di kalangan perempuan yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Namun, fenomena ini ternyata tidak terbatas hanya pada respon untuk memenuhi kebutuhan finansial, tapi lebih dari itu juga ada perempuan yang menganggap ini sebagai upaya untuk memperoleh aktualisasi diri atau mengoptimalkan kemampuan mereka sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan juga antara work-life balance seperti yang sekarang sering dibahas. Jadi di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang semakin dinamis dan fleksibel, harapannya side hustle ini membuka peluang bagi perempuan untuk tidak hanya menambah pendapatannya, namun juga mengeksplorasi minat pribadinya. Tapi perlu diingat bahwa side hustle ini juga antara pemberdayaan dan risiko. Ada dua sisi. Jadi ini merupakan situasi trade-off yang cukup kompleks. Di satu sisi, pekerjaan sampingannya ini bisa meningkatkan pendapatan, tapi di sisi lain juga ini akan dekat dengan risiko jam kerja yang berlebih dari perempuan yang tentunya ini juga akan berbahaya bagi atau menimbulkan dampak negatif pada kualitas kesehatan fisik dan mental. Terlebih juga bisa mengurangi alokasi waktu yang dapat digunakan untuk mengurus rumah tangganya. Maka dalam penelitian ini kami mengerucutkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan di Indonesia untuk melakukan side hustle, dan yang kedua adalah mengevaluasi determinan tadi secara lebih spesifik berdasarkan status perkawinan perempuan. Mengapa perlu untuk melihat secara lebih spesifik berdasarkan status perkawinan? Karena dari sini nanti kita akan mengambil atau menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk masing-masing status perkawinan. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan di sini terkait sumber data dari data mikro dari Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Agustus tahun 2023 dengan jumlah amatan sebesar 207.916 perempuan yang statusnya bekerja. Jadi ini di seluruh wilayah Indonesia untuk amatannya. Untuk metode analisisnya, kami menggunakan regresi logistik biner dengan variabel terikat yang terdiri dari dua kategori, yaitu kategori dengan kode 1 jika perempuan tersebut memiliki side hustle dan kode 0 jika tidak, atau sebagai reference kategorinya. Kemudian model regresi logistik yang kami gunakan sebagaimana yang terdapat dalam paparan. Dan kemudian kami langsung pada temuan apa yang menarik dari penelitian ini. Yang pertama, kami mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu secara umum terkait persentase pekerja perempuan yang melakukan side hustle di tahun 2023 di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata di sini hasilnya provinsi dengan persentase terbesar untuk perempuan yang melakukan side hustle ada di Provinsi NTT, sementara DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase yang terendah. Kami coba mengasosiasikan ini dengan kondisi formal-informal ya dari pekerjaan perempuan, dan ternyata dari data Badan Pusat Statistik bisa menguatkan temuan ini bahwa ternyata di Nusa Tenggara Timur sektor informal ini masih mendominasi struktur pekerja perempuan dengan dominasi sekitar 78,64%. Sementara di DKI hanya sekitar setengahnya yaitu 39%.
Jadi di sini menegaskan bahwa side hustle pada perempuan di Indonesia ini masih sangat terkait dengan informalitas yang tentunya erat dengan ketidakpastian atau mungkin kurangnya jaminan kesejahteraan di pekerjaan utamanya sehingga perempuan tersebut memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan. Kemudian temuan selanjutnya dari hasil analisis regresi logistik akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Gugus. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Kristi atas kesempatannya. Izin memaparkan hasil dan analisis dari regresi yang kita lakukan untuk memperoleh kajian yang lebih kuat. Yang pertama, pada model seluruh amatan menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai marginal efek pada variabel status perkawinan. Di sini dapat terlihat bahwa perempuan dengan berstatus kawin dan perempuan yang berstatus cerai atau janda itu menghadapi tekanan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu yang mendorong mereka untuk mengeksplorasi peluang kerja di luar pekerjaan utama mereka, yaitu sebagai strategi mitigasi risiko pada kondisi keuangan mereka. Kemudian terdapat indikasi pergeseran peran gender yang tradisional, di mana perempuan sekarang semakin mengambil peran yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Kemudian beberapa temuan penting yang lain adalah perempuan yang tinggal di perkotaan, kemudian bekerja di sektor formal, menurunkan peluang side hustle. Sebaliknya, yang tinggal di pedesaan akan meningkatkan peluang side hustle. Selanjutnya, pada model perempuan berdasarkan status perkawinan, yaitu cerai dan perempuan kawin, dapat kita lihat di sini variabel pelatihan menunjukkan peningkatan peluang terbesar untuk melakukan side hustle, dilihat dari nilai marginal efeknya. Kemudian peningkatan peluang melakukan side hustle dari variabel pelatihan ini memiliki efek yang lebih besar pada perempuan yang berstatus cerai atau janda dibandingkan dengan perempuan kawin. Selanjutnya, hal yang menarik adalah human capital mampu mendorong perempuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang pada pasar tenaga kerja yang semakin penting dalam ekonomi yang dinamis dan fleksibel. Dan implikasinya bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas human capital sangat diperlukan. Selanjutnya, pada model perempuan yang belum kawin, ini menunjukkan fenomena bahwa keputusan untuk melakukan side hustle lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan aktualisasi diri. Ini ditunjukkan dari variabel pendidikan tinggi, di mana perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang side hustle, baik melalui pengetahuan yang lebih luas maupun jaringan profesional yang lebih luas. Selanjutnya, beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Yang pertama, secara umum karakteristik individu, human capital, dan karakteristik kewilayahan serta pekerjaan utama berpengaruh terhadap keputusan melakukan side hustle. Dan spesifik pada status perkawinan, keputusan melakukan side hustle pada janda lebih didominasi oleh karakteristik individu dan pekerjaan utama. Kemudian pada perempuan yang menikah, keputusan side hustle lebih didorong oleh kepentingan tanggung jawab rumah tangganya. Sementara itu, pada perempuan yang belum menikah, keputusan melakukan side hustle lebih didorong oleh kepentingan aktualisasi diri melalui kapasitas human capital yang mereka miliki. Kemudian saran yang dapat kami tawarkan bahwa dukungan bagi perempuan berupa pelatihan kewirausahaan dapat lebih mengoptimalkan pekerjaan side hustle dengan tetap mempertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peningkatan human capital melalui pelatihan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan waktu kerja, sehingga kelayakan pendapatan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif seperti jam kerja yang berlebih. Kemudian spesifik pada model status perkawinan, bagi perempuan kawin dan perempuan cerai atau janda, perlu penyediaan fasilitas misalkan penitipan anak yang terjangkau dan pekerjaan yang fleksibilitasnya dapat diakomodir waktu kerjanya.
baik pada pekerjaan utama maupun pada pekerjaan sampingannya. Kemudian, khusus untuk perempuan yang belum menikah, peningkatan pelatihan dan pengembangan karir, serta diversifikasi keahlian sehingga dapat mengoptimalkan keputusan side hustle yang diambil. Demikian presentasi dari penelitian kami. Selanjutnya kami serahkan ke Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih juga Mbak Kristia dan Mas Gugus ya. 3 sudah kita lalui, terus kemudian ini ada satu yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya berkaitan dengan labor force, terus kemudian tentang perempuan seperti itu. Ini kita akan sedikit berbeda, tapi masih dalam tema row 4, yaitu di poverty, disampaikan oleh Mbak Cut Ariuliska tentang trade openness and poverty in Indonesia. Dipersilahkan, apakah akan ku share screen kan atau share screen sendiri? Izin Bu, saya coba share screen sendiri. Baik, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Ibu Dr. Shanti, Bapak Prof. Devanto, Bapak Ibu peserta call for paper essay, dan Bapak Ibu panitia yang ada di room Zoom ini. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik. Kemarin info dari panitia, paper dalam bahasa Inggris dipersilakan untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi saya izin untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi penelitian saya berjudul Trade Openness and Poverty in Indonesia. Introduction. Starting from 1995, Indonesian government has implemented significant modifications to its international trade policy regulations. These changes involve substantial reductions in import tariffs and elimination of non-tariff barriers. These adjustments were undertaken in alignment with Indonesia's commitment to becoming a part of the World Trade Organization. According to international trade theory, the openness of trade can enhance the well-being of individuals in participating countries, offering the potential to alleviate poverty and reduce income inequality, particularly in developing nations. Nevertheless, alternative perspectives have emerged based on research findings from other developing countries. These findings suggest that trade openness may not only fail to mitigate poverty and income inequality, but could intensify and exacerbate these challenges in developing economies. The discourse surrounding free trade has persisted for an extended period, particularly among structuralist economists who argue that the advocacy for free trade by developed nations primarily serves their interests at the expense of developing countries like Indonesia. According to the perspective of structuralist economies, the application of free market policies is deemed inconsequential for advancement of emerging economic sector in developing nations. The non-utilitarian perspective considers the context of poverty as the loss of fundamental values such as basic rights and freedoms. People in poverty not only face numerous obstacles in accessing rights and public facilities such as education, housing, food, healthcare, and decent employment, but also find themselves trapped in a vicious cycle where their lack further hinders their ability to escape the web of poverty. Amartya Sen in 1999 proposed that human well-being should be assessed based on the capabilities or abilities of individuals. Capability poverty defines poverty by the low achievement of access to food, education, health, housing, and sanitation. The goal of the capability-based approach is to demonstrate that government policies focused solely on alleviating income poverty are insufficient to eradicate poverty. This approach emphasized that addressing poverty requires a broader perspective that incorporates basic human development rights, such as the fundamental needs mentioned earlier, that is food, health, education, housing, and sanitation.
In other words, the emphasis is on not just increasing income, but ensuring that individuals have the capabilities to lead a dignified and fulfilling life by having access to essential resources and opportunities. Research novelty in this study is utilizing 4 poverty indicators encompassing the definition of absolute poverty, that is poverty headcount index P0 and poverty gap P1, and also the relative poverty measured by poverty severity index P2 and Gini index. Second, employing a fundamental right-based poverty approach, which the model incorporate independent variables reflecting the extent to which basic rights of the community are fulfilled. This variable include access to education, healthcare, infrastructure, sanitation, and decent employment. Literature reviews. First, Ulhaq in 2022 studied in Pakistan found that reductions in import tariffs have enlarged Pakistan's level of poverty, which are robust to different poverty measures. Sukocho and et al. In 2020 found in Indonesia that import duty reduction increased poverty incidence in rural areas and at national level, while income distribution inequality increased at all levels. Yameogo and Omojalaibi di 2021 in sub-Saharan Africa found trade openness has adverse effects in the short run. Bashir et al. In 2023 discovered that trade openness significantly increased income inequality in developing countries. Gonese in 2022 in Southern Africa development community countries found trade openness significantly worsens income inequality in the long run. Goh and Lau in 2019 found that trade openness tends to increase income inequality. Sattar and Khan in 2021 found trade openness has the potential to elevate poverty levels in low-income countries while contributing to increase income inequality in both low-income and high-income countries. Here's the variables used in the research. This research relies on secondary data sourced from Central Statistic Agency, BPS, Ministry of Health, Ministry of Public Works and Housing for 34 provinces in Indonesia spanning the years 2015 to 2019. The measurement method adopted in this research involves the panel regression model, incorporating fixed effect, random effect, and least square dummy variable methods. The choice of this time frame is deliberate, as the authors aim to mitigate potential bias introduced by the COVID-19 pandemic's impact in 2020. Dummy variable data for major ports based on the definition of major ports as specified by BPS. These ports are Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, and Makassar. Here's the model 1 with dependent P0, model 2 with dependent P1, model 3 with dependent P2, and model 4 with dependent Gini. The presence of time invariant dummy variables that are main ports can cause bias in the fixed effects panel regression result, leading to issues such as omitted variable bias, even the absence of perfect multicollinearity in the model. To address this, a panel regression using the least squares dummy variable or LSDV method is employed, incorporating regional unit of analysis. Here is provincial control variables. Consequently, both regression methods, fixed effects or random effects, and LSDV are present in the estimation results. In equation 1 and 2, with dependent variable poverty headcount and poverty gap, Hausman tests result in p-values that were not significant. The chosen model is random effect. An LSDV regression method is also employed by incorporating regional control to account for the presence of time invariant dummy variables related to major ports. The regression results from the 4 models for each dependent variable reveal a consistent positive correlation between trade openness and poverty. In equation 3 and 4, dependent variable poverty severity and Gini index, Hausman test result in p-values that were significant. So the chosen model is fixed effect. The research findings indicate trade openness can worsen poverty and contribute to an unequal distribution of income in Indonesia. The explanation provided suggests that in developing countries like Indonesia, trade openness tends to favor the absorption of a highly skilled and technologically advanced workforce. Consequently,
only a specific group of individuals benefits from this phenomenon, given that most of the population in developing countries possess skills below the average. Those without skills may struggle to enter the labor market, leading to unemployment or employment at low wages. So this situation is identified as a key factor contributing to the increase in poverty. On the other hand, the inclusion of a dummy variable representing the main port by province indicates a potential reduction in poverty, but an increase in income inequality among individuals within that province. Furthermore, the variable reflecting access to educational facilities suggests that enhancing community access to education can lead to an improvement in the welfare of individuals residing below the poverty line. Similarly, access to health facilities and formal sector employment demonstrates that progression in these aspects have the potential to alleviate poverty in Indonesia. Regarding access to infrastructure, the analysis indicates that enhancing access to road infrastructure has the potential to alleviate both poverty and income inequality in Indonesia. Moreover, findings related to access of proper sanitation suggest that improving access to proper sanitation can provide the discount of poverty. Last, the variable of per capita gross regional domestic product, GRDP, line with theoretical expectations. So for the conclusion, the regression result from the 4 models for each dependent variable reveal a consistent positive correlation between trade openness and poverty. The answers from the estimation reveal that trade openness have the potential to elevate both poverty and income inequality in Indonesia. These findings align with Dollar and Cray in 2004, which free trade is not in favor of the poor. The evaluation asserts that while trade is beneficial for economic growth, it falls short of being sufficient to eliminate poverty. So, to mitigate the adverse effect of trade openness, the government must craft a prudent strategy to navigate economic globalization. Currently, a significant portion of Indonesia's export commodities in international trade consists of raw materials, which are crucial for the production process in developed economies. However, the sale value of these raw materials is insufficient to bring about a notable improvement in welfare through trade. Moreover, the extensive imports from abroad pose challenges for national companies, hindered by price competition and the significantly lower production cost of foreign goods. In response, the government can play a pivotal role in fostering a conducive domestic business environment by offering various subsidies and import to local industries, promoting continuous innovation and enabling them to compete effectively with foreign counterparts. That's all for me. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aryu. Baik, kepada seluruh peserta dan pemerhati, tiba saatnya kita untuk menyimak nanti pembahasan dari Prof. Devanto dari keempat paper ya yang disampaikan Pak Kadir dan Mbak Weni, Kristi Ayu dan Pak Gugus, Dian dan Ayub, kemudian yang terakhir dengan Aryu. Prof. Devanto, dipersilahkan waktu sepenuhnya untuk Prof. Devanto. Jika apabila ada yang akan di-share screen juga kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Santi. Bisa kedengaran ya suara saya? Bisa jelas, Prof. Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama selamat untuk ya ini 4 finalis atau 4 pemenang ya di Call IC ini. Dan saya senang karena topik-topiknya juga saya setuju dengan Bu Santi tadi sampaikan, sangat-sangat menarik ya. Dan beberapa juga beririsan satu sama lain di topik besar tentang ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan. Untuk membuat komen saya lebih sistematis, mungkin saya sempat membuat slide sederhana, mungkin saya izin share Bu Santi. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudah terlihat, Prof. Baik, ya ini saya mulai dari yang pertama, saya ngikutin
alur sesuai dengan yang presentasi ya. Judulnya yang pertama adalah tentang the sticky floor and gas ceiling phenomenon versus in Indonesian labor force after the pandemic, dari Mas Kadir dan Mbak Weni dari, kalau nggak salah, dari BPS ya. Di sini studi ini ingin melihat bagaimana evolusi daripada gender wage gap, yaitu ketimpangan upah di gender, dan juga bagaimana dia terdekomposisi status tenaga kerjaannya selama ya mereka ingin mengkomparasi masa sebelum pandemi, kemudian masa pandemi, dan juga pasca atau post pandemi period. Peneliti juga menggunakan data mikro, data Sakernas dari tahun 2018 sampai 2023. Saya melihat paling tidak ini ada dua novelty yang ada di papernya Mas Kadir di sini. Yang pertama adalah ya penelitian ini mencoba untuk mendekomposisi gender wage gap selama periode yang mungkin ini belum diteliti oleh peneliti lain ya. Jadi komparasi pandemi, sebelum pandemi, dan pasca pandemi. Kemudian yang kedua, mereka juga mencoba untuk melihat ketimpangan upah ini berdasarkan status ketenagakerjaannya, apakah dia full employment atau ke underemployment, dan ini saya kira juga relevan menggunakan data selama pandemi, karena pada saat pandemi tentunya banyak sekali isu-isu tentang underemployment dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira background dari paper dari yang pertama tadi ya, dari Pak Kadir. Beberapa catatan saya, ini saya coba memberikan beberapa catatan. Saya kira ini juga mungkin bisa dapat menjadi masukan apabila nanti Mas Kadir dan juga teman-teman sekalian, saya kira eh, apa namanya, bertujuan untuk mempublikasikan di Jurnal Ekonomi Indonesia, di jurnalnya IC ya. Jadi poin pertama yang saya catat ini mungkin perlu dieksplisitkan kembali, eh, apa sih sebenarnya urgensi untuk melihat ketimpangan upah atau wage gap berdasarkan gender di sini, terutama selama menggunakan komparasi masa sebelum pandemi, pandemi, dan pasca pandemi. Mengapa kok itu harus dilihat situasinya pada data sekitar pandemi itu? Jadi mungkin perlu dikelirkan kembali di latar belakang apa urgensi daripada mengkomparasi membandingkan eh, ketimpangan upah pada periode sebelum, sesudah, ataupun pada masa pandemi sendiri. Kemudian poin kedua, data ini tadi sudah saya singgung juga menggunakan data mikro, Sakernas tahun 2018 sampai 2003, menggunakan sampel kurang lebih 300.000 household ya. Sepanjang yang saya tahu, Sakernas ini bukan data panel, tapi mungkin perlu dijelaskan juga bagaimana kemudian untuk menghandle data tersebut ya. Apakah kemudian ini di pool atau disatukan jadi satu begitu cross sectionnya, atau mungkin ada teknik tertentu. Nah, ini mungkin pembaca ingin lebih tahu ya, karena memang ini yang saya tahu Sakernas bukan data panel. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan. Kemudian di situ ada statement juga bahwa ini data ini dari Sakernas itu dari 300.000 household rumah tangga. Nah, sepanjang saya tahu juga Sakernas kalau tidak salah ya, ini Mas Kadir sebenarnya juga harusnya lebih tahu dari saya juga, tapi dalam eh, ingatan saya ini data individu, bukan data rumah tangga, tapi mungkin ada penjelasan tertentu sehingga audiens atau pembaca mungkin tidak tidak apa namanya confused tentang statement ini. Kemudian yang ketiga, hasilnya ini konsisten dengan studi terdahulu ya. Jadi setelah dilakukan dekompensasi, jadi ada wage gap, dan female earning-nya juga lebih rendah daripada laki-laki. Dan kemudian dekomposisinya itu terlihat bahwa yang unexplained itu lebih mendominasi. Saya kira itu konsisten dengan apa namanya studi-studi terdahulu. Namun untuk ukuran jurnal, saya kira saya melihat pembahasan di bagian apa namanya eh, pembahasannya, diskusinya ya, ini sedikit agak panjang kalau dilihat papernya, kan itu ada 40 halaman itu saya cek ya. Jadi untuk ukuran sebuah artikel di jurnal mungkin perlu dipersingkat ya, dan saya lihat itu peluangnya bisa
dipersingkat di bagian pembahasan karena saya lihat sangat-sangat detail, sangat-sangat banyak pembahasan statistik di situ yang mungkin bisa diperas sehingga komparasi itu tetap terjaga tapi tidak sepanjang yang paper yang draft yang disampaikan itu. Jadi untuk memperpendek dan juga untuk menjaga bahwa itu sesuai dengan kaidah di jurnal. Kemudian beberapa gambar juga terlalu kecil ya mungkin kalau di laptop atau di komputer bisa dibesarkan. Tapi kalau saya bayangkan itu akan terbit dipublikasikan di jurnal, mungkin mungkin itu akan sedikit terlalu kecil. Kemudian poin yang keempat ini saya tergelitik dari isu yang Pak Kadir dan tim sampaikan tentang full employment dan juga underemployment di situ ya. Mungkin juga bisa dipakai sebagai alternatif ya, tapi nggak tahu nih. Eh, supaya untuk mengcover beberapa pekerjaan yang mungkin pada saat pandemi itu kan banyak fenomena terjadi. Jadi ada working from home, ada jam kerja yang dikurangi dan sebagainya ya. Apakah apa mungkin bisa dicek ya apabila variabel dependennya itu kan upah tapi bulanan ya. Jadi kalau misalnya saya membayangkan kalau itu menjadi upah dibagi dengan jam kerja jadi atau upah per jam, mungkin itu bisa mengcover beberapa aktivitas yang memang itu implementasinya banyak kita lihat selama pandemi. Jadi atau yang masa sekarang pasca pandemi juga kelihatan ya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dengan singkat, tapi upahnya mungkin tinggi. Jadi mereka sebenarnya bukan underemployment, tapi memang sifat pekerjaannya memang tidak mengharuskan, tidak memerlukan jam kerja yang panjang. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan upah dibagi dengan jam kerja sebagai variabel eh, dependennya sebagai mungkin robustness check atau mungkin sensitivity analysis untuk mengecek apakah konsisten dengan variabel dependen yang berbeda. Kemudian ya yang terakhir di sini Mas Kadir dan tim ini membuat sebuah statement di judul yang saya kira menarik ya. Saya menunggu apa namanya jawabannya secara detail eksplisit apakah ini ada apa istilahnya tadi ya eh, sticky floor dan juga glass ceiling ya. Nah, ini mungkin perlu didetailkan di bagian kesimpulan dan juga mungkin sedikit di pembahasan ya. Apakah memang itu terjadi dan ya sedikit lebih panjang karena ini adalah sudah statement di judul dan kita sebagai audiens pasti menunggu jawabannya seperti apa. Ini yang utama. Jadi mungkin di bagian kesimpulan Mas Garuda dan tim perlu menjelaskan lebih eksplisit kalau perlu satu paragraf untuk menjawab secara khusus daripada pertanyaan yang ada di judul. Jadi mungkin itu komen saya untuk paper pertama. Mungkin saya lanjut langsung Bu Santi ya. Yang kedua ini paper berjudul The Role of Working Mother in Children Health During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Dengan Mbak Din dan juga Mas Ayub di situ. Di sini paper ini untuk melihat bagaimana dampak daripada working mother terhadap kesehatan anak selama masa pandemi di Indonesia juga. Jadi masa pandemi kelihatannya masih masih cukup seksi untuk dibahas ya meskipun kita sudah melewati masa tersebut. Novelty yang apa namanya saya coba catat di sini. Jadi beberapa penelitian sebelumnya ini banyak berfokus pada masa sebelum pandemi dan di sini kelebihannya paper ini melihat pada masa krisis atau pandemi. Kemudian penulis juga mencoba menambahkan beberapa variabel meskipun kelihatannya kok tidak terlalu dibahas ya. Di situ ada penggunaan internet, digitalisasi dan sebagainya. Eh, Kemudian yang ketiga, peneliti juga mencoba untuk membandingkan eh, berdasarkan pada status kemiskinan. Tadi ada kalau nggak salah vulnerable, poor, dan juga middle class dan lain sebagainya ya. Baik, ada beberapa catatan juga untuk paper yang kedua ini. Yang pertama, kenapa kok working mother? Tadi mungkin sudah dijelaskan apa namanya
oleh Pak Ayub kalau nggak salah yang di awal ya. Tapi mungkin di draft bisa lebih dieksplisitkan kenapa kok working mother, misalnya kenapa kok bukan working father ya. Nah, ini menjadi key question juga. Kemudian bagaimana dengan dugaan Anda, hipotesisnya? Mungkin perlu di awal juga di sounding ya. Apakah memang dugaan Anda dengan orang ibu bekerja itu kemudian health statusnya anak menjadi semakin baik atau malah semakin apa namanya kurang baik karena ibu disibukkan dengan pekerjaannya. Mungkin perlu ada hipotesis yang lebih eksplisit untuk disampaikan di bagian awal. Kemudian yang kedua mengenai model di mana peneliti mencoba untuk menghubungkan working mother dan status kesehatan anak ya. Mungkin perlu dicek atau perlu dipikirkan juga potensi daripada endogeneity. Karena bisa jadi kesehatan anak juga mempengaruhi keputusan apa namanya orang tuanya untuk bekerja ya. Jadi misalnya kalau kesehatan anak kurang baik, jadi mungkin eh, orang tuanya jadi lebih giat bekerja dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada potensi endogeneity, tapi tolong bisa dilihat dari mungkin penelitian sebelumnya atau mungkin kalau kalau ada waktu bisa dicek uh, uji endogeneity-nya dan lain sebagainya ya. Kemudian karena yang ketiga adalah karena topik ini membahas tentang masa pandemi, tentunya menarik untuk melihat variabel-variabel yang relevan dengan masa pandemi COVID-19 ya. Dan saya lihat belum belum diulas atau belum dimasukkan dan saya lihat ini data pakai pakai apa tadi ya karena satu susah saya lupa tadi tapi yang pasti saya kalau tidak salah ada data-data menarik di situ yang terkait dengan COVID yang mungkin bisa ditambahkan misalnya penggunaan internet karena kan banyak anu ya dirumahkan working from home limit pembatasan dan sebagainya apakah dia itu bekerja dari rumah atau dia bekerja dari kantor. Kemudian apakah dia tinggal di daerah-daerah yang mungkin tergolong sebagai red zone, jadi mungkin dampaknya menjadi lebih berat dan sebagainya. Itu mungkin variabel-variabel terkait pandemi yang mungkin bisa ditambahkan sebagai variabel penjelas yang mungkin akan menarik ketika melihat secara utuh eh, situasi pada masa pandemi. Kemudian ya ini teknis di model. Mungkin tadi di paper ini di variabel independennya ada variabel utamanya adalah working mother dan selain itu ada variabel lain yaitu adalah mother job karakteristik ya. Nah ini misalnya jam kerjanya ibu dan juga status pekerjaan ibu kalau nggak salah formal atau informal ya. Nah, ini mungkin dalam bayangan saya perlu untuk memisahkan ya, karena potensi collinearity-nya itu besar. Jadi kalau misalnya yang working mother kan yang bekerja satu, yang tidak bekerja nol. Sedangkan yang kalau yang ini jam kerja, kalau yang bekerja ada apa namanya ada angkanya, kalau tidak bekerja berarti kan nol juga. Jadi potensi collinearity-nya ini saya duga sih cukup besar. Jadi mungkin perlu dipisahkan model yang menyangkut dua komponen status pekerjaan ibu di sini ya. Kemudian ada beberapa variabel yang juga mungkin bisa dicek ya apakah tersedia atau tidak karena ini terkait dengan kesehatan ya bagaimana dengan support dari pemerintah misalnya JKN atau BPJS atau insurance apakah keluarga atau anak tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak. Jadi ini komen saya mengenai paper yang kedua. Saya langsung lanjut ke paper yang ketiga. Ini Iya, silakan, Prof. side hustle. Gimana, Bu? Maaf. Iya, dilanjut dulu, Prof. Ya, Silakan. saya lanjut ke tiga. Ini side hustle dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Tujuannya penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi determinan keputusan perempuan dalam menjalankan pekerjaan sampingan, side job. Ini juga sangat menarik. Novelty-nya ini Mbak Kristi dan Mas Gugus ya. Ini
Novel ini adalah mereka membahas determinan dengan spesifikasi jenis kelamin tertentu dan juga status perkawinan. Jadi mengcompare yang status menikah, yang cerai, dan juga yang single di situ. Beberapa komen di sini. Yang pertama, memperbandingkan kesenjangan upah gender sebagai latar belakang. Side hustle bagi perempuan mungkin kurang pas apabila tidak diimbangi dengan data side hustle bagi laki-laki juga. Karena di awal semangatnya adalah menunjukkan adanya kesenjangan upah gender laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau ada pas side hustle-nya laki-laki, perilakunya seperti apa, side sampingannya. Jangan-jangan eh, ini side hustle ini adalah situasi yang umum ya, Ci. Bukan bukan suatu yang unik bagi perempuan saja, tapi laki-laki juga juga sama. Jadi mungkin kalau misalnya yang perempuan datanya mungkin lebih menarik, itu akan memperkuat pentingnya meneliti tentang side hustle bagi perempuan. Saya kira itu komen saya yang pertama. Jadi untuk memberikan komparasi mungkin perlu ditambahkan data tentang side hustle bagi laki-laki juga. Kemudian ya saya melihat bahwa fenomena side hustle ini mungkin akan bermasalah pada pekerja formal ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja di sektor formal, sudah punya jam kerja yang tetap ya, misalnya 30 jam seminggu atau 35 jam per minggu, depend pada status pekerjaan apa normalnya ya. Nah, kalau itu kemudian dari status itu kemudian mereka mereka masih melakukan side hustle, itu akan menjadi problem ya. Jadi mungkin menarik juga bagaimana untuk membahas berdasarkan status pekerjaan dibandingkan status perkawinan. Jadi ini mungkin dalam bayangan saya, mungkin kalau kalau ada waktu mungkin bisa melihat juga pembahasan tentang berdasarkan status pekerjaan. Jadi itu saya kira akan menarik. Kalau yang pada aslinya mereka bekerja di sektor informal, mereka memang memang biasanya mereka melakukan side hustle juga, karena kan jam kerja di sektor informal biasanya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan yang formal. Jadi mereka memang pada alamiahnya mereka memang eh, biasanya melakukan side hustle. Tapi yang formal ini yang saya kira akan menjadi problem. Ya, apakah memang karena memang upahnya masih kurang ya, ataukah karena faktor lain, itu akan menarik untuk diulas. Kemudian dari hasil ini juga cukup menarik, beberapa variabel yang ditampilkan, ada beberapa poin yang saya kira saya perlu highlight. Di sini menarik dengan variabel pendapatan. Jadi kalau pendapatan tinggi, biasanya sih hipotesisnya ya mereka tidak akan side hustle lagi, mereka tidak perlu pekerjaan sampingan. Tapi di sini penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungannya positif dari pendapatan dan kecenderungan untuk side hustle. Apakah ini kemudian ini merupakan bukti daripada aktualisasi diri lebih terlihat dibandingkan, ataukah memang ini karena terpaksa, jadi dalam artian pendapatannya berarti memang masih lebih rendah. Jadi ini sedikit sedikit eh, agak agak kontradik juga kalau lihat variabel-variabel yang lain ya, dengan data-data yang lain. Jadi di variabel yang lain misalnya ditemukan juga bahwa side hustle ini banyak di daerah pedesaan atau di daerah-daerah tertentu. Tadi sempat disampaikan ada di provinsi NTT, Jogja, NTB, itu yang mungkin tingkat upahnya itu di bawah DKI Jakarta. Nah, ini kan ada dua hal yang kontradiksi. Pendapatannya positif, tapi di sisi lain ini side hustle ini banyak ditemukan di desa, banyak ditemukan di daerah yang mungkin lebih terkategorikan lebih apa ya, miskin atau tertinggal, seperti di Nusa Tenggara, NTT dan sebagainya. Nah, ini ada kontradiksi di situ. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya adalah mungkin saja ini adalah karena adanya hubungannya non-linear dari pendapatan. Jadi mungkin perlu dicek ya, apakah memang pendapatan ini memiliki hubungannya kemudian non-linear dengan kecenderungan seseorang atau perempuan untuk melakukan side hustle ya. Jadi
kalau pendapatannya rendah mungkin side hustle-nya semakin besar. Tapi kalau sudah tinggi, apakah dia akan naik terus apa kemudian cenderung turun? Jadi ini mungkin perlu dicek karena memang dari hasil ini saya menemukan ada sedikit kontradiksi yang mungkin perlu dijelaskan mengapa ini bisa terjadi. Baik, ini komen untuk tim ketiga. Kemudian yang terakhir ini tentang trade openness dan juga poverty di Indonesia. Mbak Cut Ariuliska. Di sini penelitian ini mencoba menginvestigasi dampak daripada trade openness terhadap kemiskinan menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia untuk periode waktu 2015 sampai 2019. Beberapa novelty yang mungkin saya coba rangkum, saya coba catat. Di sini masih terjadi perdebatan ya, jadi dampak daripada keterbukaan perdagangan dan kemiskinan di negara sedang berkembang ini masih inkonklusif dan juga hasilnya masih ambigu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Kemudian novelty yang kedua, Mbak Ayu coba membandingkan ya poverty dengan lebih detail. Ada P1, ada P2, ada P3 dan selain itu ada juga ketimpangan yang diukur dari Gini rasio atau Gini indeks. Beberapa catatan saya untuk paper yang keempat, yaitu yang pertama mungkin perlu adanya visualisasi atau sedikit gambaran ya, karena ini objektifnya adalah kemiskinan dan juga inequality, kondisi ketimpangan dan juga kemiskinan. Jadi perlu untuk diberikan visualisasi, data histogram dan sebagainya juga itu mungkin menarik. Juga data ini karena menggunakan data statistik yang kemudian kuantitatif ya diregresikan, mungkin perlu adanya summary statistik sebagai gambaran untuk melihat bagaimana pergerakan data dari variabel-variabel yang Anda gunakan di dalam regresi ini. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian keterbukaan perdagangan ini diukur ya. Apakah ini memang di tabel sudah dijelaskan bahwa trade openness ini diukur dari impor dan ekspor dijumlahkan ya. Nah, apakah ini memang merupakan indikator atau ukuran yang umum? Perlu adanya referensi yang mungkin mendukung ya, karena ini merupakan variabel utama. Jadi ini sudah digunakan oleh siapa atau mungkin ini mengutip dari mana? Ini mungkin bisa mendukung penggunaan indikator daripada trade openness ini. Kemudian, apakah ini juga hanya aktivitas internasional? Dalam artian begini, banyak juga dalam artian banyak provinsi di Indonesia yang aktivitas perdagangannya tidak dominan internasional, tapi mungkin antar provinsi. Nah, ini juga bisa berdampak pada kemiskinan juga. Jadi meskipun dia tidak punya akses internasional yang cukup besar, tapi karena perdagangan antar provinsi atau antar wilayah di dalam negerinya cukup besar, ini juga mungkin apa namanya penting untuk dilihat. Jadi kalau memang itu data itu mungkin tidak tercover, mungkin itu bisa dijadikan sebagai perbatasan sebagai bagian daripada mengukur daripada trade openness itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga ya saya saya lihat bahwa penulis juga mencoba untuk membandingkan indikator kemiskinan menjadi 3, yaitu P1, P2, dan P3 ya. Tapi mungkin perlu dijelaskan dulu apa kemudian mengapa itu penting untuk dibagi dan juga apa implikasinya dengan membandingkan P1, P2, P3 itu ya. Jadi mengapa kok kemudian itu kemudian harus diperbandingkan. Kemudian ya ini yang keempat mungkin pertanyaan sederhana aja. Apakah kemudian tadi memang di kesimpulannya kalau nggak salah bahwa trade openness kemudian ternyata memperlebar kemiskinannya. Apakah kemudian dalam benak saya apakah kemudian trade openness itu menjadi jelek? Atau mungkin kalau misalnya trade openness itu ekspornya ternyata lebih tinggi daripada impor, di mana itu tentunya positif ya bagi daerah tersebut, apakah itu kemudian akan memiliki dampak yang buruk juga dengan terhadap poverty atau seperti apa? Jadi
Mungkin itu perlu diulas juga sebagai tambahan untuk memperkaya diskusi atau pembahasan dari paper ini. Baik, saya kira itu aja, mudah-mudahan nggak terlalu panjang, dan itu mungkin beberapa komen yang saya coba rangkum meringkas dari 4 paper yang saya kira luar biasa dan sangat menarik ini. Saya kembalikan ke Bu Santi, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dewanto. Ini jadi ikut ngaji ya, menarik sekali karena sangat detail dan banyak sekali masukan yang kita bisa simak seperti itu, dan terutama yang tentang ketenagakerjaan gender tadi disampaikan juga, ini banyak sekali irisannya dan mungkin akan saling memperkuat pembahasan di masing-masing paper. Juga untuk paper yang terakhir itu juga banyak sekali challenge, masukan sebetulnya untuk pembahasan dan untuk pembahasan terutama karena perkara liberalisasi perdagangan, kemudian ke kemiskinan dan problem-problem lain di negara berkembang khususnya, itu banyak menimbulkan trade-off. Mungkin itu nanti akan jadi masukan banyak bagi Mbak Jud Aryuliska dan tim. Tapi tidak bijak sepertinya kalau misalnya saya tidak memberi kesempatan dulu kepada keempat penulis empat paper ini untuk sedikit memberikan konfirmasi, tanggapan, dan atas masukan yang disampaikan oleh Prof. Dewanto. Karena terbatas waktu, saya minta masing-masing 5 menit ya untuk diawali dengan mungkin timnya Pak Kadir dan Mbak Weni. Dipersilahkan. Izin Bu Santi, Prof. Santi, Prof. Dewanto, mohon untuk kami mau konfirmasi mengenai hasil beberapa review tadi. Kenapa perlunya urgensi, kenapa kita membahas gender wage gap ini antar periode gitu ya. Karena sebenarnya sih kami sudah berusaha menuliskan di dalam latar belakang ya, ketika gender wage gap ini persis dan kelihatan juga after pandemic itu, post pandemic itu dia mengalami peningkatan. Jadi walaupun dia masih tetap ada, tapi malah nanti mengalami peningkatan. Jadi kalau dari data sederhana tadi dia mengalami penurunan di di masa pandemi gitu ya. Jadi kita menuliskan seperti itu. Mungkin nanti kami elaborasi lagi agar penjelasannya lebih clear gitu ya. Mungkin ditambah lagi, tapi kami sudah berusaha masukkan di latar belakang sebelumnya. Untuk review kedua mengenai sampel, nah kami di sini menuliskan sampel dari Sakernas. Kalau sampel memang Sakernas itu sampelnya rumah tangga, Prof, rumah tangga sebesar 300.000. Namun yang akan didata atau dicatat adalah semua individu dalam rumah tangga. Tapi kalau sampel dari Sakernasnya sendiri memang rumah tangga. Tapi unit observasi kami memang individu yang didata di seluruh rumah tangga sampel dari Sakernas. Mungkin nanti akan kami tambah lagi elaborasi kalimatnya agar bisa menjelaskan dan tidak membuat confuse untuk pembaca. Lalu untuk datanya itu kami melakukan full data individu ya, jadi dari 2018 sampai 2023. Nanti mungkin akan kami tambahkan kembali juga agar membuat lebih lebih clear gitu untuk pembaca nantinya. Nah, untuk tanggapan ketiga mengenai review ketiga mengenai terlalu panjang ya 40 halaman, nanti kami akan diskusikan bagian mana yang mungkin akan kita cut gitu atau kita pendekkan gitu ya. Untuk figure 4 yang terlalu kecil mungkin nanti kami akan mencari cara agar itu tetap akan ditampilkan secara dalam satu layar gitu ya, satu halaman, tapi tidak terlalu kecil. Nah, untuk tanggapan mengenai penggunaan upah per jam, nanti kami akan diskusikan ya, saya dengan penulis utama juga akan diskusikan nanti apakah kita akan melakukan robustness check atau sensitivity analytic. Namun kalau yang
sependek yang kami tahu dari hasil penelitian kami itu, kami berusaha mengakomodir jam kerja itu, Prof. Makanya kita membedakan antara underemployment, severely underemployment, dan full employment. Jadi di dalam sama-sama orang yang jam kerjanya sedikit, laki-laki dan perempuan sama-sama jam kerjanya sedikit, ternyata ada gap juga gitu di dalam perempuan dan laki-laki yang jam kerjanya itu di bawah jam kerja normal, ternyata ada gap juga dan sama-sama mempunyai jam kerja yang penuh gitu ya dalam seminggu gitu ya. Itu ternyata ada gap juga gitu. Jadi mungkin nanti akan kami diskusikan kembali untuk meng-counter dari 3 pengelompokan ini. Mungkin kita nanti seperti sarannya Prof. Devanto, mungkin nanti upah per jam akan sedikit kami ulas gitu ya untuk menjelaskan kenapa jadi 3 ini. Terus untuk review yang terakhir mengenai bagaimana cara ensure dari judul titel paper ini agar itu ada lebih agak detail di kesimpulan dan pembahasan. Sebenarnya kalau pembahasannya sudah ada dan di kesimpulannya juga sudah ada, kami tuliskan mungkin kurang panjang gitu ya. Jadi nanti akan kami diskusikan biar itu bisa menjadi lebih highlight lagi di bagian kesimpulan dan bagian pembahasan. Mungkin seperti itu, Prof. Santi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Yang berikutnya dari Dian dan Mas Ayub ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi dan Prof. Devanto terkait masukan-masukannya yang sangat menarik dan sangat membangun untuk menjadikan penelitian ini yang insya Allah lebih baik lagi. Yang pertama terkait perlu dijelaskan kenapa memilih working mother begitu, bukan working father. Yang pertama adalah memang ketika kita melihat penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu, mereka banyak membuktikan bahwa ketika ibu bekerja, pendapatannya cenderung diinvestasikan untuk kesehatan dan pendidikan anak. Begitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kami menangkap di seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja, di situ terdapat dilema tersendiri bahwa secara historis memang seorang perempuan, seorang ibu memang dibebankan dengan tanggung jawab domestik, yaitu mengurus anak, mengurus rumah tangga. Nah, tapi bagaimana ketika seorang ibu yang bekerja, yang juga dibebankan dengan pekerjaan di luar rumah. Nah, sehingga itu menjadi dilema tersendiri bagi seorang ibu yang bekerja, bagaimana mereka menyeimbangkan antara urusan domestiknya dengan kesehatan anak dan juga pekerjaannya. Gitu. Lalu yang kedua terkait masalah endogeneity, betul sekali Prof. Terima kasih untuk masukannya. Memang di sini penelitian kami sangat perlu untuk mengatasi masalah endogeneity. Nah, namun ketika kita lihat di penelitian sebelum-sebelumnya, dengan data yang observasi yang cukup banyak, di sana hasilnya cenderung sama begitu. Nah, namun dengan adanya saran dari Prof. Endogeneity ini, insya Allah akan kita tambahkan pada penelitian kami terkait masalah endogeneity. Mungkin bisa pakai Hackprobit. Lalu yang ketiga terkait adanya variabel-variabel yang berkaitan dengan pandemi. Kebetulan memang karena data kami menggunakan Susenas, sehingga variabel-variabel terkait ketenaga kerjaan seperti work from home itu terbatas, belum tersedia di Susenas. Jadi mungkin kita bisa mengakomodir variabel yang lain seperti penggunaan internet, lalu juga tadi terkait wilayah, bagaimana wilayah yang terdampak parah dengan COVID-19, lalu juga memisahkan model pekerjaan ibu, dan juga kami mencoba akan menambahkan variabel dari intervensi pemerintah seperti JKN. Terima kasih banyak Prof. untuk masukan-masukannya. Insya Allah akan menjadi bahan pertimbangan dan akan kita perbaiki di paper kami. Terima kasih Bu Santi. Oke, makasih Mbak Din. Yang selanjutnya Mbak Kristia Ayu dan Mas Gugus ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Santi.
Terima kasih atas saran dan masukannya dari Prof. Devanto. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa note. Mungkin mohon izin saya menanggapi beberapa. Jadi yang pertama terkait penyampaian data di awal terkait side hustle pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jadi memang di full paper yang kami sampaikan baru secara keseluruhan, Prof. Jadi untuk ke depan akan coba kami tambahkan sehingga memang semakin terlihat permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua terkait model status formal informal. Jadi memang dalam penelitian ini status pekerjaan formal informal kami gunakan sebagai variabel bebasnya. Jadi mungkin memang belum kami pisahkan sebagai pemodelan tersendiri. Mungkin nanti akan kami coba sehingga nanti bisa lebih terlihat. Tapi memang dari hasil awal yang informal ini meningkatkan peluang untuk melakukan side hustle-nya. Mungkin itu yang dari saya. Selanjutnya ada tambahan dari Mas Gugus, silahkan. Terima kasih Bu Kristi. Izin menambahkan Bu Santi dan Prof. Devanto terkait hasil yang menarik mungkin hasil yang pendapatan tadi. Jadi memang mungkin itu yang menarik di hasilnya bahwa pendapatan semakin tinggi akan meningkatkan peluang untuk melakukan side hustle, terutama di model perempuan kawin. Sebenarnya kita juga sudah melakukan perhitungan yang lebih rinci di catatan kami bahwa di model perempuan kawin rata-rata pendapatannya itu yang paling rendah sekitar 1,4 juta dibandingkan perempuan yang belum kawin dan cerai. Kemudian kita juga hitung mediannya juga bahwa median upah untuk perempuan kawin juga paling rendah sekitar 700.000. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi data khususnya untuk model perempuan kawin itu lebih cenderung menceng kanan. Artinya memang distribusi datanya itu lebih banyak mengelompok di upah yang rendah. Artinya itu justifikasi ketika hasilnya kenapa pendapatan akan meningkatkan side hustle, artinya di sini ada indikasi untuk keterpaksaan, lebih ke keterpaksaan. Mungkin nanti akan kita tambahkan justifikasinya untuk yang hasil pendapatan terhadap peluang menjadi side hustle. Terima kasih, sedikit tambahan. Terima kasih Mas Gugus. Yang terakhir dari Adio, silahkan. Baik, terima kasih Bu Santi dan terima kasih banyak Prof. Devanto atas komentar dari paper kami. Izin saya menanggapi, saya setuju dengan tanggapan dari Prof. Masih banyak kekurangan dari paper kami. Benar bahwa perlu adanya summary statistics dan visualisasi data kemiskinan untuk di background-nya agar lebih meningkatkan pengetahuan sebagai introduction di paper kami. Lalu untuk yang kedua, variable trade openness itu mungkin karena saya udah familiar dengan trade openness, tapi ternyata saya rasa juga perlu untuk menambahkan bahwa referensi trade openness itu indikatornya diukur bagaimana dan sudah dipakai oleh siapa saja. Dalam penelitian saya, trade openness itu diukur dari jumlah ekspor impor di suatu provinsi dibagi PDRD. Dan memang ada keterbatasan penelitian, ada kemungkinan datanya bisa jadi ada mismatch ekspor impor antar provinsi. Lalu kenapa penting untuk mengukur indikator, ada 4 indikator kemiskinan yang saya gunakan di paper, yaitu P0, P1, P2, dan indeks Gini. Jadi saya rasa untuk menarik kesimpulan bahwa hipotesis mengenai trade itu sebenarnya memperburuk kemiskinan, perlu adanya beberapa variabel untuk memperkuat, untuk melihat bahwa sebenarnya apa benar trade itu konsisten bisa meningkatkan kemiskinan di 4 variabel yang kita pakai ini atau enggak. Dan saya juga mengakui bahwa sebenarnya ada kekurangan di mana variabel-variabel 4 ini sebenarnya ada teori kemiskinan yang menyatakan bahwa
kemiskinan absolut itu bisa diukur dengan P0 P1 dan kemiskinan relatif menggunakan P2 dan indeks Gini. Tapi di dalam paper kami juga belum menjelaskan arti masing-masing P0, P1, P2 dan indeks Gini itu detailnya bagaimana diukur. Lalu bagaimana jika ekspor lebih daripada impor? Izin saya menanggapi bahwa sebenarnya menurut pendapat saya yang ingin kita highlight di penelitian ini bahwa sebenarnya seringkali industrialisasi ataupun sektor di ekspor impor itu seringkali tidak atau gagal melibatkan penduduk miskin. Jadi memang sektor-sektor industri itu seringkali tenaga kerja yang dibutuhkan itu yang highly skill, yang dimana orang-orang miskin itu nggak punya skill dan nggak punya pendidikan yang untuk bisa terlibat di dalam proses industrialisasi dan ekspor impor itu. Dan tapi juga ada beberapa sektor yang mungkin bisa dilibatkan penduduk miskin itu. Ya intinya dari semua komentar Prof Devanto, kami akan memperbaiki di paper kami, dan terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Aryu, juga yang lainnya, dan terutama Prof. Devanto yang berkenan memberikan review yang sangat detail. Saya juga jadi ikut ngaji banyak hari ini. Tidak bijak kalau saya kemudian mengulas atau menyimpulkan hal yang sudah detail tadi, tetapi mencoba untuk menyatukan apa-apa yang kira-kira merupakan masukan secara umum yang disampaikan oleh Prof. Dewanto untuk para presenter ini memperbaiki paper, karena setelah proses ini nanti paper direncanakan akan diterbitkan di jurnal ISEE dan akan memasuki, karena prosesnya lewat OJS, maka harus ada proses review juga. Namun kira-kira dari yang disampaikan tadi kurang lebih yang pertama adalah bahwa di latar belakang itu dilengkapi dengan data, dan pada keyword-keyword penting itu diberikan penjelasan untuk mengarahkan pembaca nantinya pada problem apa yang pengen diangkat. Sehingga urgensi risetnya itu muncul sejak mulai di latar belakang. Dan yang kedua itu di pembahasan itu tidak hanya memberikan ulasan tentang hasil yang detail. Saya percaya bahwa riset-riset ini dibangun dengan model yang luar biasa, dengan data dan metodologi analisis yang luar biasa. Tapi hasil temuan teman-teman di sini menjadi tidak bernyawa ketika itu tidak dibunyikan atau tidak diberikan ulasan pembahasan apa di balik angka-angka atau temuan-temuan tadi. Maka data-data yang ada di latar belakang, terus kemudian deskripsi data yang kita gunakan, juga riset-riset terdahulu menjadi sangat penting untuk kita pakai kembali pada bagian pembahasan. Di jurnal sekali lagi mohon nanti disesuaikan dengan selingkungnya JEI. Tadi saya dengar juga ada yang sampai 40 halaman, biasanya ada ketentuan batasan halaman dan sebagainya, termasuk menuliskan teori dan yang biasanya tidak ada space khusus itu akan ditaruh di mana. Nah, itu yang menjadi PR lanjutan selain substansi yang mungkin akan jadi pekerjaan teman-teman presenter pada pagi ini setelah acara presentasi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Mas Kadir dan Mbak Weni, Mbak Kristi Ayu dan Mas Gugus, Din dan Ayub, serta Cut Aryu dan Joseph Pranata. Prof. Devanto, terima kasih sekali, dan ini saya Sama-sama, kembalikan Bu. ya kepada pengelola Zoom 5. Silakan. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dr. Santi Oktavilia dan Profesor Dr. Devanto Sasta Pratomo, seluruh presenter dan peserta call for paper Jurnal Ekonomi Indonesia ISEE,
Terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya. Semoga semua pihak mendapatkan manfaat yang berguna melalui diskusi yang berjalan efektif dari awal sampai akhir. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai bertemu di acara ISE selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Santi. teman-teman. Kasih, Prof. Terima kasih Terima kasih Bu Bu Santi Santi, dan terima kasih Prof. semuanya. Selamat ya. Liv.